Selamat datang di Sesnot. Pada video ini, kita mencoba untuk melihat tentang metodologi penelitian. Kuliah ini merupakan kuliah yang diampu bersama Profesor Dr. Nanang T. Puspito dan saya sendiri, Zulfakriza. Kami dari KKG Fisika Global, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Kuliah ini merupakan kuliah metodologi penelitian SP 5001 yang diperuntukkan kepada mahasiswa S2 Sains Kebumian, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di ITB. Pada bagian awal dari video ini, kita mencoba untuk melihat tentang penelitian. Dan ini merupakan segmen yang pertama adalah tentang pengantar. Muncul sebuah pertanyaan, apa sih itu penelitian? Menarik untuk kita lihat lebih dalam lagi tentang penelitian ini, dan tentunya bagi seorang mahasiswa S2 akan dihadapkan dengan sebuah kondisi yang harus dia lakukan atau dia selesaikan, yaitu tesis. Dan tesis yang dilakukan pada tahap sekolah S2 tentunya bagian dari proses penelitian untuk menyelesaikan atau menjawab dari sebuah pertanyaan yang dimunculkan dalam sebuah research question dalam tesisnya. Namun sebelum kita melangkah terlalu jauh, jadi kalau kita perhatikan di sekitar kita itu pertama ada sesuatu objek yang sangat besar yang kita sebut sebagai alam semesta. Tentunya bumi termasuk di dalamnya. Jadi objek alam semesta, ada bintang, ada fenomena di luar angkasa, kemudian juga ada fenomena yang ada di bumi. Tentunya kalau kita perhatikan bumi itu sendiri bukan hanya bumi dalam bentuk media yang padat, seperti yang kita tempatin di sini, tapi juga ada media fluida, seperti di atmosfer dan juga di laut atau ocean. Selain objek yang sangat besar yang ada di sekitar kita, ada objek yang sangat kecil dan tentunya bahkan tidak terlihat dari kalau seandainya kita tidak menggunakan alat khusus untuk melihat objek tersebut, seperti kuman, virus, bakteri, dan kawan-kawannya. Dan tentunya objek ini juga bagian dari sesuatu yang ada di sekitar kita dan menarik juga untuk dipahami, karena tentunya akan menjadi manfaat atau menjadi sebuah bagian ilmu untuk dipahami dan dipelajari. Selain dua hal ini yang bersifat alamiah, itu ada juga yang bersifat secara interaksi antara kita manusia, begitu, seperti perkembangan ekonomi, kemudian politik, dan juga sosial. Dan ini juga bagian dari fenomena yang ada di sekitar kita, dan juga menjadi bagian untuk dipahami dinamika yang terjadi di dalamnya. Hingga dari situ kita akan muncul kekaguman, ketakjuban, dan juga ancaman dari setiap fenomena yang ada di sekitar kita. Sehingga ada sebuah keingintahuan dari setiap fenomena yang ada, atau curiosity dari setiap fenomena yang ada, dan ujungnya adalah kita ingin mencari yang namanya kebenaran dari setiap fenomena tersebut. Nah, untuk mendapatkan kebenaran itu tentu ada sebuah proses yang harus kita lakukan, atau proses yang harus kita lewati untuk mendapatkan sebuah kata yang namanya kebenaran. Nah, itulah yang namanya sebuah penelitian. Dan penelitian itu berawal dari proses kita berpikir, kemudian dari proses berpikir itu muncul yang namanya ide. Nah, kalau kita sudah dapat ide, maka kita harus melakukan sebuah aksi untuk mewujudkan ide tersebut. Dan tentunya, di saat kita melakukan sebuah action, sebuah aksi, tidak terlepas juga dari proses kita berpikir. Sehingga aksi yang kita lakukan adalah sebuah aksi yang terarah berdasarkan dari logika yang kita bangun untuk mewujudkan ide yang kita peroleh dari sebuah proses berpikir. Nah, ini yang menjadi bagian dari proses penelitian, bagian awal dari proses penelitian. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan untuk berpikir, memunculkan ide, dan melakukan aksi untuk mewujudkan ide yang kita peroleh. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dalam proses penelitian, tergantung dari objek yang kita kaji atau yang kita teliti, maka ada sebuah proses
literatur review atau kajian review di situ untuk memahami atau membangun logika kita dari setiap referensi yang kita baca. Kemudian ada data di situ yang kita perlukan untuk mendapatkan atau untuk membantu kita untuk memahami objek yang kita kaji. Berikutnya adalah proses mengaplikasikan sebuah metode dari data yang kita dapatkan sehingga data tersebut ada bunyinya atau mendapatkan informasi. Jadi kalau seandainya data tidak melakukan sebuah processing dengan metode-metode tertentu, maka data tersebut tidak dapat memberikan informasi kepada kita untuk memahami objek yang kita kaji. Berikutnya adalah hasil. Tentunya setelah proses pengolahan data, maka akan diperoleh hasil. Tentunya hasil tersebut harus kita narasikan sehingga dia punya impact atau punya sebuah penjelasan dari hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita harus melakukan proses interpretasi atau analisis dari hasil yang kita dapatkan. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan. Nah, tentunya di saat kita mendapatkan sebuah kesimpulan dari sebuah riset yang kita lakukan, ada sebuah penelitian yang kita lakukan, itu sangat tergantung dari hasil yang kita peroleh dan juga analisis yang kita lakukan, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari sebuah fenomena yang ada. Dan inilah sebuah bagian, merupakan bagian dari proses penelitian yang kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi berikutnya.